Haleluya. Kita akan melanjutkan 10 perintah dan sekarang kita ada di perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bacaan utama hari ini berasal dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tinggal tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah firman Allah. Amin. Jadi bagaimana hari kamu? Baik. Saya ingin kalian pikirkan. Minggu sebelumnya, hari apa adalah hari yang terbaik? Sejak hari Rabu sampai hari ini, apakah bisa ingat setiap hari? Apakah kamu suka ketika Allah berkata, satu hari yang kamu suka, kamu akan punya setiap hari sampai selama-lamanya. Kamu yakin? Kamu yakin kamu pengen hari itu sebagai hari kekal? Kalau kamu diberikan pilihan di antara hari-hari yang kamu jalani, kamu bisa nggak pikirkan satu hari yang ingin kamu ulang secara terus-menerus? Hari ketika kamu lahir, ibumu mungkin nggak senang akan hal itu. Jadi, pikirkan tentang hal ini dari hari yang kamu bisa ingat, yang ingin kamu ulang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Hari Sabat ini adalah satu hari yang Allah ingin ulangi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan kamu dan saya belum merasakan segala hal yang baik. Tapi Allah telah merasakan segala hal yang baik. Dan di antara semua itu, Allah bilang, saya ingin hari ini menjadi kekal. Apa artinya ia ingin hari ini menjadi kekal? Saya pikir saya tidak bisa ingat ada satu hari yang saya ingin ulang selama-lamanya. Mungkin 10 kali, mungkin 100 kali. Tapi tidak satu hari di dunia ini yang pantas untuk menjadi kekal, saya rasa. Tapi hari ini ya katakan, ia ingin terus-menerus lanjut. 10 perintah yang kita pelajari adalah instruksi dari Allah untuk membawa kita kembali kepada status penciptaannya yang asli. Dan 10 perintah, kita tidak boleh salah paham. Kita tidak boleh salah paham sesuatu yang kita bisa pelihara dan bisa kita selesaikan. Allah bilang kita harus menjaganya dan merenungkannya, tapi ia tahu kita tidak bisa melakukannya. Jadi kenapa ia memberikan perintah supaya kita harus menjaganya? Kenapa? Dan saya percaya kita akan kembali ke sana nanti, tapi saya percaya kalau ini adalah cara Allah untuk memberikan kita janji itu, janji sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, ia akan berikan pada kita. Jadi 10 perintah adalah statement atau hal yang Allah katakan pada kita yang akan ia genapi. Jadi saya berdoa 10 perintah yang kita pelajari, kita mungkin tidak menerimanya sebagai perintah dari Allah dan menjadi tertekan atau stres, saya harus melakukannya, ada satu perintah lagi. Tapi
Malah kita harus melihatnya sebagai janji Allah kalau ia akan menggenapi dan ia akan memberikannya kepada kita. Jadi pada awalnya Allah tidak hanya menciptakan material atau hal-hal yang kelihatan, ia menciptakan waktu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya itu adalah asal muasal dari waktu yang kita tahu sekarang. Karena Allah berasal dari dunia yang tidak ada waktu. Tidak ada waktu yang terbatas. Allah tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Tapi ia menciptakan awal, menentukan awal. Pada saat kamu menentukan awal atas sesuatu, coba kamu pikirkan saat ketika kamu menentukan waktu untuk memulai. Kita menentukan waktu untuk memulai, menanti waktu untuk berakhir kan. Misalnya kita memulai proyek atau perjalanan, mulai dari gereja sampai ke rumah atau sesuatu seperti itu, dan kita menghitung waktunya, waktu awal dan waktu akhir. Jadi ketika Allah memulai waktu ini, Allah menantikan akhirnya. Dan sahabat itu yang diperkenalkan pada kita, memperkenalkan pada kita konsep dari waktu Allah. Kejadian pasal 1, kita harus melihat bukan hanya sebagai masa lalu, cerita masa lalu atau sejarah pada asal muasalnya. Tapi cara Allah bagaimana ia akan melakukan pekerjaannya. Jadi kita terbatas oleh waktu, tapi melalui 6 hari penciptaan dan pada hari ke-7 datang, Allah memperkenalkan pada kita kalau waktu yang dimulai akan berakhir pada akhir hari Sabat yang akan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam kekekalan itu. Apakah kamu mengerti? Saya ulang lagi ya. Hari ini saya memiliki banyak pembicaraan. Jadi ini dimulai pada hari pertama, pada mulanya, Allah melakukan pekerjaannya. Tapi pekerjaan itu berakhir pada Sabat. Jadi waktu yang dimulai berakhir dengan hari ke-7 yaitu Sabat. Dan sampai saat itu ada petang dan ada pagi, malam dan pagi, hari pertama, kedua, ketiga. Tapi pada hari ke-7 tidak ada hari itu. Ya kan? Ini harusnya menjadi Sabat yang kekal, hari yang kekal. Jadi waktu yang terbatas menjadi waktu yang kekal. Allah membawa kita yang terbatas pada waktu ke kekekalan melalui apa yang dikatakan Sabat. Jadi hari ke-6 atau hari ke-7 adalah secara kualitatif itu berbeda. Jadi mari kita pikirkan tentang Sabat ini. Kenapa Allah menyuruh kita untuk menjaga, menguduskannya dan mengingatnya? Yang pertama, Sabat berakar pada penciptaan dan penebusan. Sabat berbicara tentang penciptaan dan penebusan. Sabat tidak diciptakan di Gunung Sinai. Saya katakan ini karena Gunung Sinai adalah waktu ketika 10 perintah diperintahkan oleh Allah. Tapi Allah tidak membuat konsep Sabat ini di sana, di Gunung Sinai. Sebelum 10 perintah diberikan, di kitab Kejadian juga dikatakan Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Kamu lihat itu di Kejadian pasal 2 ayat 3. Dan dikatakan karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah tidak beristirahat karena ia lelah. Itu bukan istirahat seperti itu, tapi ini dijelaskan beberapa tahun yang lalu dalam salah satu ibadah hari Minggu. Tapi istirahat ini adalah ekspresi
ketika seorang raja duduk di atas tahtanya. Apakah ia tidak bisa duduk di atas tahtanya sebelumnya? Pengertiannya pada waktu itu, pada masa dekat timur kuno, itu raja itu sibuk. Jadi ia tidak duduk di tahtanya. Kenapa ia sibuk? Kenapa kamu menjadi sibuk ketika kamu raja? Sibuk makan makanan enak. Raja harusnya menjaga keamanan dan kedamaian untuk umatnya, itu adalah raja yang baik. Jadi supaya melakukannya, ia harus melawan musuh-musuhnya dan memastikan ada kedamaian dan keamanan di bangsanya itu. Hanya ketika keamanan dan kedamaian itu ada, maka ia bisa duduk di atas tahtanya. Itu adalah pengertian Allah beristirahat dari semua pekerjaannya. Jadi konsep ini, Allah beristirahat karena ia pekerjaan penciptaannya itu sudah selesai. Dan pada saat ia melihat pekerjaannya, itu sangat baik. Itu sebabnya, kalau kamu bisa bayangkan, dan saya mulai dengan contoh menanyakan pada kalian, apakah ada hari yang ingin kalian ulangi setiap hari? Dan kebanyakan dari kalian, enggak seperti hari ini. Tapi ini adalah suatu hari yang sangat baik. Karena ini adalah hari ketika hal Allah, milik Allah sempurna. Kamu dan saya mungkin berpikir, oke, tidak peduli betapa sempurnanya itu, tidak peduli betapa baiknya suatu makanan itu makanan yang paling berkat di seluruh dunia. Tapi kalau kamu makan setiap hari juga kamu pasti bosan kan? Jadi tidak peduli betapa baiknya hari ini, bukannya kalian bosan atau lelah, tapi itulah hari yang kamu hidup dan setiap hari kamu berpikir, oh, saya harap saya bisa punya hari seperti ini lagi, satu kali lagi. Jadi bukan hari yang secara monoton, tapi hari yang menyenangkan, hari yang sempurna. Setiap hari kamu merasa di akhir hari kamu berkata, wow, ini adalah hari yang sangat baik. Saya pengen punya hari seperti ini, dan besoknya kamu punya hari seperti ini lagi. Dengan cara yang berbeda, kamu memiliki hari yang sempurna. Itu adalah yang dimaksud ketika Allah berkata, ini adalah baik, ini sangat baik. Dan itu yang tidak ingin setan lihat. Jadi hari ini, melihat ke hari akhir yang ingin kita gapai. Dan Allah bekerja sekarang, dan oleh sebabnya dikatakan, bukan hanya penciptaan, tapi sabat berakar pada penciptaan dan penebusan. Keluaran pasal 20 menghubungkan sabat dengan penciptaan. Saya ulangi, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Jadi ini menunjuk pada pekerjaan penciptaan yang Allah lakukan, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Itu sebabnya kita harus mengingatnya dan menjaganya. Tapi di Ulangan pasal 5, ia memberikan satu alasan lagi kenapa kita harus menjaga hari sabat kudus. Sebab harusnya engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari sana dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari sabat. Ini adalah pekerjaan penebusan dari Allah. Jadi, alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk memelihara hari sabat dan apa yang ia suruh kita lakukan adalah untuk menciptakan, mengingat pekerjaan penciptanya dan penebusannya. Pekerjaan penebusannya. Ini mengingatkan umatnya bahwa
Mereka tidak dibuat dengan sendirinya. Inilah hari di mana kita mengingat. Saya ada karena Allah menciptakan saya. Ini adalah hari kamu bersyukur pada Allah berkata, saya segala sesuatu yang saya miliki, tubuh saya, nafas saya, kemampuan saya, keluarga saya, segala sesuatu yang saya nikmati dan ambil keuntungan itu diciptakan oleh Allah. Jadi inilah hari di mana kita mengingat dan bersyukur kepada Allah. Dan juga inilah hari kita mengingat dan bersyukur pada Allah untuk keselamatan, untuk penebusan. Jadi sahabat memberitahukan pada kita, hidup saya tidak tergantung pada pekerjaan saya, tapi hidup saya bergantung pada Allah. Jadi kalau saya tidak menjaga hari ini, sahabat, kalau saya tidak meninggikan Allah, apa yang saya miliki akan hilang. Pengertian seperti itu. Kalau saya tidak memiliki sabat, hari sabat, dan saya tidak menjaga hari sabat, saya bisa melupakan, saya harusnya tinggal lupakan aja itu penciptaan dan penebusan. Dan kedua, Allah memerintahkan kita untuk mengingat dan menguduskan hari itu. Keluaran pasal 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Kata ingatlah berasal dari kata Ibrani zakar. Ingatlah zaman dahulu kala, zakar. Ini berarti lebih dari sekedar mengingat secara mental. Mengingat di sini bukan hanya dengan kepala kamu, tapi mengingat dengan segala diri kamu. Pikiran, jiwa, tubuh. Alasan, emosi, perasaan, dan kehendak. Pendeta Abraham Park, penulis dari buku ini, buku ke-7 dari seri Sejarah Penebusan, mengatakan, perintah ini harus disimpan di dalam hati dan pikiran dari umat Allah. Bukan hanya dalam pikiran, tapi dalam hati. Dan mengingat harus dilakukan melalui perbuatan. Dan pada saat ia berkata menguduskannya, kita tahu kata kadas artinya untuk menguduskan, memisahkan, konsekrasikannya. Ini artinya harus dipisahkan dari hari-hari yang lain. Dikonsekrasi. Bagaimana kamu mengkonsekrasinya? Menjadikan ini hari Allah. Sabat harus dipisahkan dari hari-hari biasa dan dikhususkan bagi Allah. Dan tidak boleh diperlakukan sebagai hari yang biasa. Ulangan pasal 5 ayat 12 menggunakan kata lain, merayakan hari sabat. Kata merayakan itu adalah syamar, yang artinya menjaga, berjaga-jaga, atau melindungi. Atau menjaga bahasa Indonesia. Jadi perintah keempat mengajarkan pada kita bukan hanya untuk berhenti bekerja, tapi untuk mengkhususkan waktu bagi Allah. Bukan sesuatu yang pasif atau dipisahkan, tapi untuk sesuatu yang aktif, menjaga dengan aktif. Kamu harus melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk menjadikan itu berbeda. Lakukan sesuatu untuk menjaga dan melindungi hari ini. Karena saya percaya, pada saat kita menjaga hari ini secara kudus, Allah akan membawa kita ke dalam hari yang sesungguhnya, hari yang kita inginkan untuk kita ulangi lagi dan lagi. Yang ketiga, 6 hari bekerja juga merupakan bagian dari perintah. Perintah keempat tidak hanya berkata beristirahatlah pada hari ke-7. Ini mengatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan beristirahat untuk pada hari ke-7. Ini adalah
perintah satu paket. Jadi bukan hanya istirahat pada hari Sabat, tapi 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan kata di sini bekerja adalah avad, bekerja, melayani, dan juga beribadah. Jadi kita melihat dua kata yang kita sudah sangat familiar ya, syamar dan avad. Kita lihat di mana? Ini ada dua kata yang Allah perintahkan pada Adam di Taman Eden. Dan itu sebabnya pada saat ia bisa melakukannya, seluruh waktu dan tempat itu adalah Syabat. Sekarang ia mengatakan pada kita untuk melakukan ini. Jadi, kalau kamu bisa pikirkan, 6 hari bekerja, avad, 7 hari ke-7 menjaga syamar. Jadi seluruh 7 hari bersama-sama untuk memenuhi Sabat 7 hari ini. Dan kata ini bukan adalah kutukan. Jadi kamu ingat, ketika Adam berdosa yang berkata kamu harus bekerja, menggarap tanahnya, itu adalah kutukan. Tapi kata ini bukanlah kutukan. Kata pekerjaan ini adalah kata pekerjaan yang sukacita, yang berhubungan dengan Allah dan beribadah dengan sukacita kepada Allah. Dosa membuat pekerjaan itu susah, memfrustasi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, Allah juga memberikan kepada kita tanggung jawab, kamu dan saya harus bekerja. Kita harus bertanggung jawab, menjadi orang yang bertanggung jawab. Enam hari bekerja dalam penciptaan melambangkan pekerjaan Allah dalam penebusan dan keselamatan. Setiap hidup kita bekerja bersama-sama 7 hari dalam seminggu, semua hari-hari kita akan membentuk ibadah yang sejati. Ini sangat penting. Saya tulis ini dalam bold ya, saya tebalkan, karena kita mungkin tidak paham, salah paham kalau kita hanya beribadah pada hari Minggu. Hari Minggu adalah finale dari 6 hari. Dan pada akhirnya kita naik pada hari final untuk beribadah kepada Allah. Jadi 6 hari itu penting supaya hari ke-7 itu bisa dipenuhi dengan kemuliaan dan bersinar dengan sangat terang. Sabat hari ke-7 dan ibadah harus menjadi alhasil dari pekerjaan 6 hari. Dan 6 hari ini melambangkan seluruh sejarah penebusan, dan hari ke-7 melambangkan hari final pada hari kekal yang akan ia berikan pada kita. Jadi pekerjaan itu perlu. Kita bekerja karena Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan kita beristirahat karena Allah memerintahkan kita untuk percaya padanya. Dan muridnya bertanya, apa ini pekerjaan yang kamu katakan ini? Lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa kamu tahu percaya kepada Allah itu juga adalah bekerja? Bekerja datang dengan konotasi itu adalah sesuatu yang sulit. Bekerja itu tidak mudah kan? Sama, percaya pada Allah juga memerlukan pekerjaan, memerlukan usaha. Pekerjaan memerlukan kamu menggunakan waktu dan energi. Percaya kepada Allah memerlukan kita untuk menghabiskan waktu dan energi. Tidak datang secara otomatis. Tentu saja ini datang dengan kasih karunia. Kita bisa percaya hanya ketika Ia mengizinkan pada kita dan memberikan iman.
Yang keempat, Sabat adalah milik Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Dan Alkitab mengulang dan memanggil Sabat sebagai Sabatku. Sabat siapa? Sabat Allah. Tapi untuk kamu, katakanlah kepada orang Israel demikian, yang penting hari-hari Sabatku harus kau pelihara. Jadi berikan pada Allah apa yang menjadi miliknya. Berapa kali kita telah mencuri hari ini dari Allah? Apakah kamu senang kalau Allah mencuri harimu? Berapa banyak hari yang ingin kamu serahkan pada Allah? Berapa banyak hari yang ingin kamu lepas atau hilang? Masalahnya adalah orang menganggap hari Tuhan sebagai hari di akhir minggu. Banyak orang Kristen pada hari ini berpikir, cepat-cepat kita harus ke gereja, habis itu kita pulang istirahat. Tentu saja istirahat itu bukan dosa, tapi saya berbicara tentang pikiran itu. Beberapa gereja bahkan membuat mudah bagi orang-orang. Jadi mereka membuat ibadah mingguan di suatu tempat lain sehingga orang-orang bisa memiliki hari Minggu yang penuh untuk miliknya. Beberapa orang itu menjadi hari shopping, entertainment, bisnis, olahraga, kesenangan. Untuk orang lain, ini menjadi hari yang datang ke keagamaan tanpa ibadah yang sesungguhnya. Tapi ini yang Allah katakan, inilah Sabatku. Ini adalah satu hal yang harus kita ingat. Apakah saya menjadikan hari Tuhan sebagai hari Tuhan? Apakah ini milik dia atau milik saya? Apakah saya berbagi 50-50, 40-60, atau semuanya adalah miliknya? Yang kelima, Yesus Kristus adalah Tuhan atas Sabat dan pemberi perhentian atau istirahat yang sejati. Jadi pada saat kita berkata Tuhan atas Sabat, kita bahkan bisa berkata Yesus Kristus adalah Sabat itu sendiri yang harus datang. Ia adalah Sabat secara pribadi. Matius pasal 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ia adalah yang membawa Sabat bagi orang umatnya, pada kita. Ia adalah yang membawa berkat Sabat itu. Jadi kalau kamu berada dengannya, setiap hari adalah Sabat. Oleh karena itu tidak ada Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Semua ini hanya bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Ia adalah inti yang sesungguhnya dari Sabat. Tapi mereka melihat Yesus melakukan keajaiban, menyelamatkan orang pada hari Sabat. Itu adalah alasan kenapa mereka menuduh dan membawa Yesus ke salib. Yesus datang dan mati di salib karena ia mencoba memberikan kepada kita Sabat yang telah kita hilangkan. Tapi Yesus bangkit lagi. Ia adalah Sabat. Jadi perjanjian lama, mereka menjaga hari Sabat dan menunggu pada hari Sabat yang akan datang. Apakah Sabat datang? Yesus datang. Mereka tidak menerima Sabat itu.
Tapi di kayu salib, ia memenuhi Sabat itu. Ia memberikan berkat dari Sabat, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kalian. Kegelapan disingkirkan, sinar bersinar, dan harusnya tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang, pagi. Dan ia bangkit lagi hari setelah Sabat yang melambangkan hari yang baru. Dan ia berjanji kepada kita kalau ia akan datang lagi hari yang baru. Dan itu sebabnya sejak saat itu orang percaya Yesus Kristus berkumpul pada hari Minggu, hari setelah Sabat, menunggu hari yang baru yang akan ia berikan kepada kita, dan juga mengingat hari kebangkitannya. Itu sebabnya gereja Kristen sekarang kita berkumpul pada hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Hari pertama setelah Sabat. Kita menjaga hari ini mengingat hari Tuhan atau hari kebangkitan Tuhan, dan menunggu pada hari kekal yang baru yang akan ia berikan pada kita. Dan hari itu juga melambangkan dirinya. Sabat melambangkan dirinya yang datang. Dan ia berkata, saya akan datang lagi. Jadi hari yang baru melambangkan ia datang lagi. Dan saya percaya kalau kita menjaga dengan benar, kita akan melihat ia datang lagi, dan kita akan masuk pada hari itu. Amin. Itu sebabnya ketika orang berkata, kapan kamu pikir Tuhan akan datang? Saya punya jawabannya. Hari Tuhan. Ketika ia datang, itu adalah hari Tuhan yang sejati. Ia akan datang pada hari Tuhan. Jadi ketika kamu harus tidak datang pada hari Minggu atau hari Tuhan, kamu harus ingat, ia mungkin datang pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Kamu harus ada di sana. Kesimpulan, perintah keempat menunjuk pada istirahat yang kekal. Sabat tidak hanya tentang satu hari. Sabat menunjuk pada perhentian akhir yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Ibrani pasal 4 ayat 9-11. Jadi masih ada satu perhentian hari Sabat untuk umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu marilah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Jadi 6 hari, setelah 6 hari itu selesai, hari ke-7 adalah hari istirahat yang terakhir, Sabat. Hari pertama Allah menciptakan terang dan menyinari kegelapan dan memisahkannya. Dan pada hari itu melambangkan dalam sejarah penebusan, ini melambangkan waktu Adam yang menerima terang dari pekerjaan Allah, dan perpisahan itu terjadi antara terang dan gelap. Gelap tidak sepenuhnya hilang. Dan pemisahan itu ditunjukkan melalui line Habel dan Kain, terang dan gelap. Dan kegelapan mencoba mengalahkan terang, tapi Allah memberikan set sehingga garis keturunan terang itu berlanjut. Hari kedua Allah menciptakan pemisahan antara air di atas dan air di bawah. Melalui Bahtera Nuh, air di atas turun, tapi Allah memisahkan mereka yang di atas air dan di bawah air. Dan pada hari ketiga Allah memisahkan air dari dataran dan memisahkan dataran dengan laut. Dan melalui waktu Musa, ketika ia memisahkan Laut Merah, Allah memisahkan air antara daratan dan laut, lautan rohania yaitu Mesir, dan tanah yang memiliki benih. Dan dataran itu adalah tempat di mana bisa menerima benih dan bisa berbuah. Itu adalah umat-umat Allah, Abraham. Seperti tanah, itu sebabnya Allah menjanjikan pada Abraham, saya berikan kamu tanah. Tapi secara rohani, Abraham adalah tanah itu yang bisa menerima benih itu. Itu sebabnya Allah berkata, kamu akan menjadi
Bapa dari segala bangsa. Karena engkau bisa menerima dan berbuah dari benih itu. Itu adalah hari ketiga. Hari keempat, terang secara fisik. Sampai saat itu terang itu tidak memiliki tubuh, tapi pada satu Allah berkata ada terang yang lebih besar dan terang yang lebih kecil, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Terang yang besar melambangkan tubuh yang memiliki dan menghasilkan terang itu. Dan Yesus datang di tubuh itu dalam bentuk manusia itu dan berkata ia adalah terang. Hari kelima, Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan di laut. Apa yang dilambangkan? Burung melambangkan Roh Kudus, ya kan? Burung merpati. Dan ikan-ikan melambangkan sesuai dengan Matius pasal 13, melambangkan umat-umat manusia di dunia ini yang ditangkap di dalam jala. Ada yang baik, ada yang buruk. Dunia ini. Jadi laut ini melambangkan dunia dan ikan-ikan itu. Jadi pemisahan antara mereka yang memiliki Roh Kudus dan mereka yang berkumpul, yang dikumpulkan dari dunia ini. Gereja, pada itu adalah waktu-waktu di gereja itu. Dan hari ke-6, manusia dan binatang, kita melihat di Wahyu. Ada perang antara anak yang merupakan manusia dan binatang pada hari terakhir. Dan datanglah hari Sabat. Jadi ini adalah pekerjaan yang Allah telah lakukan. Allah melakukan pekerjaan ini selama 6 hari. Itu adalah pekerjaan penebusan. Tapi pada akhirnya, ini akan datang. Allah berkata, saya akan memastikan Sabat itu datang. Untuk siapa? Untuk kamu. Dan itu sebabnya, ia bekerja dengan sangat keras. Ia melakukan semua pekerjaan ini, dan ia berkata sekarang, pada akhirnya ketika Allah berkata, ini sangat baik. Apa yang ia ciptakan? Dan ia katakan sangat baik. Ia menciptakan Adam dalam rupanya. Ini pekerjaan penciptaan ketika ia berkata ini sangat baik adalah ketika ia menemukan satu yang memiliki rupanya, yaitu siapa? Amin. Apakah bisa berkata saya? Kita. Pada saat kita dikembalikan dalam rupanya, ia akan berkata sangat baik. Dan akan datang Sabat yang kekal. Hari di mana yang ingin kamu ulangi setiap hari. Amin. Semoga kita menunggu hari itu. Dan seperti saya katakan pada awalnya, perintah ini tidak dijaga oleh kita. Dan kita tidak bisa menjaganya dengan sempurna. Ia berjanji kepada kita, saya akan berikan kamu hari ini. Jadi tunggu pada hari itu dan jagalah, ingatlah akan hari itu. Amin. Jadi pada waktu ini, pada waktu puji-pujian ini, mari kita angkat doa singkat pada Allah. Allah, aku ingin punya hari itu, izinkan saya memiliki hari itu, dan izinkan saya untuk memiliki sedikit rasa dari hari itu di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menjanjikan pada kita, memberikan kita janji melalui perintah. Mengetahui kalau kita tidak bisa menjaganya, Engkau menyuruh kita untuk menjaganya karena Engkau ingin kita untuk mengingat janjimu yang Engkau akan jaga, yang akan Engkau genapi, yang Engkau akan berikan pada kami. Bapa, kami ingin percaya, kami percaya dan kami ingin memohon kepadamu untuk memastikan kalau hari kekal Sabat ini akan dipenuhi dalam diri kita dan dalam hidup kami. Dan Bapa, tolong izinkan terjadi sebelum hidup kami berakhir di dunia ini. Dan Bapa, kami berdoa, Engkau akan mengizinkan kami untuk memiliki sedikit rasa dari Sabat ini secara rohani. Kekekalan rohania ini hari yang sangat sempurna yang dipenuhi dengan keberadaanmu dan sungguh menyenangkan, hari yang ingin kami ulangi setiap hari. Dan Bapa, kami bersyukur untuk pekerjaan ini, janji ini, dan Bapa, kami berdoa Engkau akan mengambil semua
kegelapan ini, dan semoga syamar dan abad bisa dipenuhi dalam diri kami. Semoga kami bisa menyembah-Mu, bekerja untuk memenuhi dan menjadi bagian dari pemenuhan penebusan. Dan Bapa, hari yang sempurna itu semoga Engkau menjaganya, semoga Engkau bisa memeliharanya dan melindunginya, sehingga kami bisa menikmatinya, keberadaanmu dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.